Pertanyaan banyak banget sih, Dok. Nah, makanya ini banyak banget Sobat Joy yang antusias banget ya sama acaranya kita nih. Thank you banget ya. Sip banget. Jadi ini pertanyaan ada lucu nih, tapi boleh dijawab ya. Terus ini pertanyaan dari Sobat Joy juga. Kemarin aku nanya temenku, katanya kalau pasang behel itu sebaiknya di dokter spesialis orto aja. Kenapa gitu sih, Dok? Kan sama-sama dokter gigi. Nah, bedanya apa nih? Mungkin bisa dijelaskan nih, Dokter Iri. Jadi sebetulnya kalau sekarang itu dari PDGI itu, kalau untuk dokter gigi umum itu, misalkan masang behel itu untuk kasus-kasus ringan aja, Dok. Misalkan kayak berjejak ringan, seperti itu, kayak ngelipet-ngelipet dikit gitu. Kalau misalkan mau ke dokter gigi umum silahkan ya gitu, karena memang kalau misalkan dokter gigi spesialis tuh nggak semua kota mungkin ada seperti itu. Kalau misalkan Sobat Joy masih bisa menjangkau spesialis ortonya itu memang lebih baik kayak gitu. Tapi memang kalau sebaiknya kalau misalkan kasus berat itu istilahnya membutuhkan pencabutan seperti itu, memang lebih disarankan ke ortodontis ya gitu. Soalnya memang untuk job desk apa ya, Dok ya, kayak kompetensi itu udah kompetensinya ortodontis seperti itu. Jadi kalau misalkan sudah cabut-cabut kayak gitu, selain berjejak ringan lah gitu, itu sudah masuk ranahnya ortodontis. Dan kalau di Joy Dental, dokter ortonya juga banyak ya, Dok ya? Banyak gitu. Bisa pilih siapa aja. Bisa pilih siapa aja. Jadi tergantung nanti Sobat Joy bisanya hari apa kayak gitu, dokternya gitu. Biasanya tiap hari ada. Oke, Dok. Nah, terus ini nih, Dok, ada pertanyaan yang ya belakangan ini sering muncul nih. Mungkin kira-kira nanti Dokter Eri bisa jelasin lebih lengkap ya, Dok. Yang disebut dengan tooth trainer itu apa sih? Gitu. Kalau tooth trainer itu biasanya tuh dipakai dari usia anak-anak kayak gitu. Usia anak-anak itu seperti alat lepas pasang ya gitu. Memenuhi mulut gitu. Itu untuk memacu pertumbuhan rahang dan otot-otot sekitar mulut. Itu tuh nanti tuh bisa dipakai dari anak-anak sampai ke teens, ke istilahnya dewasa muda juga masih bisa seperti itu. Tapi memang itu harus dipakai di rumah seperti itu. Jadi istilahnya itu nggak cuma itu bisa merapikan gitu, tapi memang tujuan utama itu nggak cuma merapikan aja, tapi istilahnya membantu memposisikan lidah dengan benar tuh seperti apa, terus membantu otot-otot sekitar mulut itu untuk lebih terangsang gitu. Jadi istilahnya biar kita menelannya juga benar seperti itu. Itu tooth trainer. Jadi istilahnya kalau misalkan tooth trainer itu mau dipakai, misalkan kasus-kasus tertentu itu bisa jadi nggak usah pakai behel, itu bisa juga seperti itu. Memang bisa sih gitu, ada gitu. Nah, ini bisa jadi pertimbangan juga ya untuk Sobat Joy yang mungkin punya anak kecil nih, terus melihat kondisi giginya kok kayaknya mungkin nanti kalau udah gede harus dibehel. Nah, sebetulnya tooth trainer ini bisa dijadikan pilihan juga ya, kan? Bisa. Perawatan awal gitu seperti itu. Jadi tooth trainer ini bisa itu, Dok, misalkan awal anak-anak gitu, kita bisa memanipulasi tulang rahangnya dengan penggunaan tooth trainer itu. Tapi memang di rumah harus orang tuanya harus diberikan edukasi dulu supaya anaknya mau pakai gitu. Karena memang kalau nggak dipakai ya nggak ngaruh. Ibarat begitu. Oke. Gitu, Dok. Nah, ini pertanyaan terakhir nih dari Sobat Joy. Sebetulnya masih berhubungan dengan pertanyaan yang terakhir tadi ya, Dok ya. Dokter, anak saya giginya berantakan. Gimana sih tahapan perawatan behel gigi untuk anak-anak dan usia berapa yang pas untuk memulai perawatan behel untuk anak? Nah, jadi memang sebetulnya tuh kalau misalkan anak-anak itu tuh kalau bisa tuh sedini mungkin diajari ke dokter gigi gitu. Istilahnya sesimpel mengantarkan orang tuanya ke dokter gigi itu nemenin kayak gitu, itu akan membuat anak tuh lebih familiar dengan dokter gigi kayak gitu. Terus kalau misalkan mulai umur berapa kayak gitu bisa dilihat, Dok, misalkan kayak anak-anak tuh mulai misalkan giginya tuh nyakil, itu kelihatan istilahnya tulang rahangnya tuh kayaknya nyameh gitu ya, maju yang bawah gitu, atau kalau enggak misalkan maju yang atas gitu, Dok. Misalkan orang tuanya itu merasa itu fine-fine aja, tapi pada saat ke dokter gigi, oh ternyata ini pasiennya ini punya kebiasaan menghisap jempol. Misalkan pasiennya ini punya kebiasaan yang lain yang bisa bikin giginya kayak gitu. Itu yang pertama itu istilahnya nggak melulu harus langsung dipasangin alat tuh nggak, Dok. Jadi istilahnya edukasi ke orang tua gitu, menghilangkan kebiasaan buruk itu nomor 1 gitu. Misalkan anaknya itu ngisap jempol, Dok, itu biasanya tuh giginya maju buka gitu. Itu memang sebaiknya dihilangin dulu kebiasaan-kebiasaan kayak gitu. Misalkan nanti
sudah istilahnya sudah kayak udah nggak bisa dibilangin, terus nanti anaknya tuh sudah mau kooperatif, sudah mau pakai alat, itu bisa dipakein sih sebetulnya seperti itu. Tapi memang tergantung edukasi dari orang tua juga. Biasanya kadang-kadang kan anak ngisep jempol gitu kayak yus lah biarin, yang penting anaknya diem gitu. Jadi istilahnya itu tergantung orang tuanya juga dong gitu. Karena yang penting tuh anaknya diem biasanya tuh. Jadi ini benar-benar perlu kerjasama yang baik ya Sobat Joy ya, antara orang tua, anak dengan dokter giginya. Nah, kalau mau supaya gigi anaknya menjadi gigi yang rapi. Iya dok. Tapi sebenarnya kalau untuk umur gitu, misalkan semudah mungkin anaknya tuh diajak konsultasi ke dokter gigi. Biasanya dokter giginya tuh kalau misalkan bisa melihat gitu, bisa mengarahkan biasanya. Bu, ini giginya seperti ini bayinya seperti ini, kayak gitu. Misalkan anaknya tuh kooperatif tuh, misalkan orang tuanya kan sekarang udah banyak ya, orang tua kekinian udah bisa komunikatif dengan anaknya gitu. Dipakein alat, orang tuanya bisa ngasih masukan kepada anaknya bisa mendengarkan dengan baik, bisa melakukannya. Dipasangin alat itu boleh itu. Sebenarnya ada kayak yang tuh trainer itu yang kita sekarang tuh sudah ada banyak ya, MyoBrace namanya. MyoBrace itu dia itu bedanya sama tuh trainer biasa, dia itu ada ukurannya sendiri sama ada ketebalannya sendiri, kekerasannya sendiri-sendiri. Jadi memang ada tahapannya gitu. Jadi itu bisa di anak dari kurang dari 6 tahun sebetulnya sudah bisa tuh pakai MyoBrace, tapi kan anaknya kan belum tentu mau pakai gitu. Jadi istilahnya kalau misalkan anaknya mau pakai silahkan sih gitu, dia akan menstimulasi otot-otot sekitar mulut juga gitu. Wah mantep nih ya diskusi sama dokter ini. Jadi Sobat Joy, jangan ragu-ragu ya untuk memeriksakan gigi anak-anak ya sedini mungkin, karena siapa tahu dokter gigi bisa menemukan beberapa masalah yang bisa segera kita perbaiki. Iya. Oke, mungkin gitu dulu Dokter Riri, terima kasih banyak untuk diskusinya. Oke dok. Oke, sampai ketemu di video berikut ya.